yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah saat ini akan kita mulai, kita masuk di dalam votum dan salam. Ibadah ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sekarang dan sampai selamanya. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon. Kita akan menerima berita anugerah. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian Yeskiel di dalam pasal 34 ayat 14 sampai 16 yang demikian. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada saat ini kita akan menerima pelayanan firman. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami
Sekarang bimbinglah kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 27 sampai dengan 28. Demikian sabda Tuhan Allah. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini 10 Mei 2020 kita masih mengadakan ibadah minggu dari rumah kita masing-masing. Salam damai sejahtera dari kami untuk seluruh jemaat Tuhan GKJ Tuntang Barat yang ada di Induk Tuntang, Pepantan Celengan, dan juga Pepantan Gelendang, serta yang ada di tempat-tempat yang lain. Salam damai sejahtera untuk saudara dan juga kepada simpatisan warga gereja dan juga channel YouTube yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang gembala. Pada saat ini istilah gembala tidak begitu dipahami secara benar di dalam kehidupan kita. Kita yang hidup di masyarakat perkotaan tidak memahami apa itu gembala. Karena istilah gembala ini lahir dari konteks masyarakat yang hidup di dalam peternakan dan pertanian. Akan tetapi, makna gembala ini tetap relevan di dalam kehidupan kita. Artinya adalah penggembalaan atau pendampingan yang sifatnya pastoral. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru merujuk gembala yang sebenarnya gembala yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan disebut sebagai gembala. Kita berbicara tentang gembala sesuai dengan tema khotbah saat ini adalah gembala yang mengasihi dan peduli. Ketika kita berbicara tentang gembala, tentu kita juga akan berbicara tentang domba. Apa yang termasuk di dalam karakter gembala dan apa yang termasuk di dalam karakter domba. Semuanya ada di dalam bacaan yang kita baca pada saat ini. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai domba-domba Tuhan Yesus adalah setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus. Jadi, ketika hidup kita, memberikan hati kita, memberikan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan Yesus, itu berarti kita adalah domba. Tetapi kalau kita tidak mau mendengar suara Tuhan Yesus, kita tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan yang adalah suara Tuhan Yesus, itu artinya kita bukan bagian dari domba. Sebab domba yang adalah murid-murid Tuhan Yesus, ia memiliki kesediaan hati untuk mendengar apa yang difirmankan
oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus ada dua macam. Yang pertama, yang tertulis di dalam Alkitab. Yang kedua, yang tidak tertulis di dalam Alkitab, yaitu melalui alam semesta, Tuhan Yesus juga berbicara. Firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam Injil, di dalam Alkitab, orang percaya, orang Kristen, itu ditulis supaya kita beroleh iman dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi ketika kita mendengar suara Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita mendengar suara daripada Allah. Maka kita sesungguhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi jikalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai juru selamat, maka kita tidak dapat mendengar apa yang difirmankannya. Kita akan membantah dan menganggap apa yang difirmankan itu sebagai tidak benar. Tetapi kita ketika mendengar suara Yesus Kristus ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Yang pertama adalah hati kita mesti kita siapkan ibaratnya seperti suatu tanah yang baik, yang tidak berbatu, yang tidak berduri-duri, yang tidak keras, yang tanahnya itu dalam dan tidak tipis. Maka di tanah hati yang demikian, di hati yang tidak dipenuhi dengan kekotoran-kekotoran dosa, maka disitulah firman Allah itu akan bertumbuh. Bagaimana mungkin tumbuh firman Allah di dalam hati manusia kalau kita tidak mau untuk mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus? Sehingga mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus itu sangat penting. Dan satu syarat, milikilah hati yang tulus, milikilah hati yang bersih. Sebab firman dari Kristus ini tidak dapat diterima kalau hati kita dipenuhi oleh kepentingan duniawi. Maka dengan sendirinya akan tertolak dan tidak bisa bertumbuh. Sehingga ketika kita mendengar suara Yesus, maka ini memiliki konsekuensi. Konsekuensinya adalah kita mengikuti Yesus. Kita mengikuti Tuhan Yesus. Kita mengikuti apa yang dikatakan, apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Itu kita ikuti. Itu karakter dari domba. Yang pertama mendengar suara Yesus, yang kedua mengikuti Tuhan Yesus. Lalu karakter gembala. Gembala yang baik, yang dinyatakan di dalam kehidupan Kristus sendiri, yaitu gembala itu mengenal kita. Siapapun saudara yang pada saat ini mendengarkan channel YouTube ini, apapun yang menjadi pergumulan hati saudara saat ini, apa yang menjadi kesulitan, kesusahan saudara pada saat ini, Tuhan Yesus, gembala yang baik, Ia mengerti hati kita. Ia mengenal kita dengan baik. Dan ia mengetahui, menyebut nama kita. Dan ia begitu mengasihi dan ia begitu peduli kepada saudara dan saya. Jadi di dalam Kristus Yesus, gembala yang agung, ia tidak menghakimi kita. Ia tidak mencari orang-orang yang tanpa dosa. Tetapi ia mencari orang-orang yang ada di dalam kesesatan. Mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ia mengenal hati kita. Oleh sebab itu, seberapa berat beban saudara pada saat ini, mari datang kepada Yesus Kristus. Ia adalah gembala yang agung. Ia mengenal hati kita. Mintalah kepadanya apa yang kita perlukan. Yang kedua, gembala yang agung di dalam Yesus Kristus memberikan hidup yang kekal. Ia memberi. Ia tidak membutuhkan pembelaan dari kita. Seolah-olah Tuhan Yesus kekurangan dan perlu kita bela. Tidak demikian. Tetapi gembala yang agung yaitu Tuhan Yesus Kristus, inilah yang memberikan hidupnya, memberikan dirinya melalui peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Itu adalah kisah faktual,
Kristus memberikan dirinya untuk hidupmu dan hidup saya, supaya saya dan Bapak, Ibu, Saudara semuanya memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini situasi kehidupan kita sedang sulit. Situasi dunia dan bangsa kita Indonesia di tengah pandemi virus corona ini mengalami pergumulan, mengalami banyak krisis. Krisis kesehatan ini berdampak kepada krisis ekonomi dan berdampak kepada krisis sosial. Maka mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami berkat-berkat dari Tuhan Yesus, mari kita mengambil dua hal yang Tuhan Yesus kerjakan, yaitu mengasihi dan yang kedua peduli. Mengasihi dengan cara apa? Mengasihi keluarga kita, mengasihi orang yang membutuhkan pertolongan. Peduli dengan cara apa? Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan di sekitar kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tetapi kepedulian tidak bisa dilakukan kalau di dalam hati kita tidak ada cinta kasih. Mari kita akan melakukan kebaikan demi kebaikan tanpa kita memandang dari agama, suku, bangsa, atau golongan apapun. Yang jelas ini adalah sesama kita manusia. Dengan demikian, kasih Kristus sungguh-sungguh dinyatakan dengan kita mengasihi dan peduli kepada sesama kita yang membutuhkan dan memberikan bantuan kepada mereka. Sesungguhnya kita sedang mendengar dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Mari Bapak Ibu tetap lakukan apa yang menjadi himbauan pemerintah. Lakukan pola hidup sehat dan bersih. Ketika kita sesudah kita aktivitas di luar rumah, kita cuci tangan menggunakan sabun. Mari kita melakukan pola hidup yang sehat. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun saudara berada. Mari kita bersama-sama dukung program pemerintah untuk menghentikan penyebaran rantai virus corona ini dengan kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, di rumah saja. Dan kalau kita keluar rumah untuk sesuatu keperluan yang penting dan mendesak. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu semuanya, senantiasa dalam lindungan Allah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bersama-sama jemaat di seluruh muka bumi dan gereja di sepanjang abad, marilah kita bersama-sama mengucapkan syahadat iman percaya kita seperti yang telah menjadi keyakinan para Rasul Kristus, sehingga iman kita disegarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus,
Kami mohon Engkau senantiasa memberkati, melindungi seluruh jemaat-Mu, GKJ Tuntang Barat dan seluruh bangsa kami Indonesia. Dijauhkan dari virus corona, dijauhkan dari kekurangan, dijauhkan dari ketidakbahagiaan, tetapi diberikan kelimpahan berkat-berkat dari Tuhan Yesus, keselamatan dan damai sejahtera. Dan juga pemerintah bangsa kami Indonesia, mohon Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, ini saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang telah Tuhan berikan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah pelihara kami, Tuhan telah lindungi kami dari segala apapun. Saat ini kami mempersembahkan Tuhan, persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami ini Tuhan, supaya persembahan ini Tuhan boleh berkenan dan boleh mempelebarkan kerajaan-Mu di dalam dunia ini ya Bapa. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam pengutusan dan berkat. Undurlah dari ibadah ini. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, tubuh, roh, dan jiwa saudara terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Warta ibadah tanggal 10 Mei tahun 2020. Yang pertama, ibadah minggu tetap diadakan di rumah masing-masing sampai ada himbauan dari pemerintah yang memperbolehkan ibadah bersama di gereja. Yang kedua, jemaat diharap mengisi waktu luang dengan menanam tanaman seperti buah dan sayur.
Dengan demikian tersedia persediaan bahan makanan di keluarga. Yang ketiga, jemaat dihimbau untuk tidak mudik, tetap di rumah saja. Hal ini dilakukan guna memutuskan penyebaran virus corona. Yang keempat, pada saat ini penderita COVID-19 atau virus corona di Indonesia telah mencapai angka 10.000 lebih. Jemaat dihimbau untuk menjaga jarak aman, pola hidup bersih dan sehat. Jemaat juga dihimbau mencuci tangan dengan sabun sesudah melakukan aktivitas di luar rumah. Yang kelima, jemaat dapat menyampaikan persembahan ibadah minggu melalui petugas kolektan. Petugas kolektan akan datang ke rumah bapak dan ibu jemaat sekalian. Yang ketujuh, majelis akan membagikan video sarasehan. Diharap segenap jemaat di Induk dan Pepantan dapat mengikutinya setiap Jumat pukul 18.00 atau jam 6 sore. Yang kedelapan, majelis akan membagikan video sarasehan ibu-ibu atau bebel ibu-ibu. Segenap jemaat diharap mengikutinya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020 pukul 15 atau 3 sore, dapat disesuaikan. Demikian warta ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.